Baiklah, karena waktunya sudah semakin mendesak, saya persilakan Pak Dwi Cahyono untuk memulai paparannya. Ya, eh, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Henry, Bu Lydia, yang saya hormati, kemudian Pak Wardiman, dan semua yang ada di sini. Ada juga Pak John Peterson, Mas Indra yang luar biasa. Saya tidak bisa presentasi, saya tidak bisa presentasi seperti Mas Indra. Saya akan apa namanya uh, beberkan sedikit tentang Museum Panji, kenapa saya bikin Museum Panji. Jadi Mas Indra luar biasa tadi paparannya. Oke. Jadi saya akan mulai Museum Panji. Ya, kenapa saya bikin Museum Panji? Kenapa ada di situ? Kenapa ini? Ya, next, Dek. Next. Oke, Yogi. Nah, ya, tahun 2006 itu ide gagasannya itu karena kegelisahan. Saya sama sekali tidak mengerti Panji, apa itu Panji gitu. Saya kecil, saya sejak kecil menari Jawa, ya semua teman-teman penari seniman ini. Tapi saya masih cuma dengar aja, tapi tidak tidak sampai dalam sampai pelajari Panji. Terus waktu itu ketemu beberapa beberapa orang, termasuk provokator Mas Hendri, ya. Terus ketemu Bu Lydia juga di waktu itu di Unmer di ini. Itu terus muncul kegelisahan. Jadi awalnya itu museum ini muncul dari kegelisahan. Panji itu ada di mana-mana. Selalu diberitahukan Panji itu ada di Asia Tenggara, ada di seluruh Indonesia gini. Tetapi di rumahnya sendiri di Jawa Timur itu sepertinya tidak ada. Saya pernah riset survei, nyebar survei itu di satu acara atau di mana di sekolah itu. Hanya hanya kurang dari 10% yang mengerti bahwa Panji. Panji itu satu cerita tokoh, nama tokoh dalam cerita ya seperti yang ini semua. Itu hanya kurang dari 10%. Kenapa gitu? Panji ada di Asia Tenggara, tapi kenapa di tempatnya sendiri tidak ada rumahnya? Kemudian Panji kaya makna. Ya, Panji luar biasa. Panji ekologi, Panji bisa terapkan di mana-mana. Tetapi data saat itu, saya cari data satu pun kesulitan. Sulit sekali cari data-data itu. Kemudian saat itu, saya berpikir harus ada solusi. Panji harus punya rumah besar. Rumah besar. Saya masih belum tahu itu museum atau apa. Harus punya museum. Jadi waktu itu saya bilang Panji, Panji awal-awal saya bilang Panji. Semua orang, oh ya, datang ke Jawa Timur. Saya ingin lihat Panji, betapa besarnya Panji yang diceritakan itu. Terus saya berpikir, ini saya ajak kemana gitu. Kalau ingin lihat ini, apa saya ajak ke Penataran, ke Jago, atau ajak ke lihat apa namanya Arca yang di ITB, atau gimana gitu. Itu apa sudah menggambarkan betapa besarnya Panji? Belum, saya pikir belum. Jadi harus ada rumah besar, tempatnya data, tempatnya tadi yang diterangkan Mas Indra semuanya, semuanya itu terus duplikat kalau perlu duplikat semua wayang-wayang yang mempunyai cerita-cerita Panji dan semuanya yang diceritakan semuanya harus ada satu main gate, harus ada satu tempat. Itu yang belum. Saya saat itu masih cari solusinya apa kira-kira. Nah, terus Panji harus diimplementasikan dalam bentuk activity. Ya, di era-era sekarang digital ini harus dengan bentuk activity. Kalau enggak bisa. Ya, terus setelah ini terus ya pemilihan lokasi. Kenapa Panji itu ada di Tumpang yang tempatnya sekarang? Itu itu juga salah satunya kebingungan karena kebingungan. Jadi bingung saya eh,
Panji itu banyak ditulis di era Majapahit ya, dengan setting-setting Kediri. Nah, terus saya ingin menampilkan kebesaran Majapahit juga. Kalau di Malang ada di mana? Saya buka Negara Kertagama, ketemu Pupuh 38. Itu yang saya paparkan di sana. Itu disebutkan antara Hayamuruk keliling saat itu antara Candi Kidal dan Candi Jago. Dia ketemu Bureng dan segala macam. Ini ada beberapa yang saya tampilkan. Jadi saya tidak usah berpikir panjang, saya langsung ukur aja dari Candi Jago dan Candi Kidal, tengah-tengahnya mana. Ketemu daerah ini. Dan ternyata ketemu daerah itu seperti yang disebutkan. Bureng itu banyak sumber air, airnya yang mengalir, sungai, segala macam yang dibutuhkan dalam cerita Panji. Nah, padahal saat itu sama sekali tidak apa namanya akses untuk aksesnya sulit kan, ya aksesnya ke sana sulit, belum ada jembatan, belum ada ini, jadi saya enggak peduli, pokoknya lokasinya harus di sini karena ini disebutkan dan ini pernah dilewati kalau menurut pemikiran saya ya. Ya, next. Itu tentang lokasi ya, next. Ya, ini di daerah itu ada sungai, hutan, sumber, kebun, gunung, air terjun. Saya baca beberapa apa namanya cerita-cerita Panji selalu bersinggungan dengan ini. Kapan itu saya sampai bertemu Bu Lydia khusus tanya hubungannya Panji dengan air. Karena saya sudah tempatnya sudah di situ dan itu kaya sekali air, sungai, terus sumber air, air terjun semuanya ada di situ. Next, next, ya. Setelah itu saya mulai pembangunan Museum Panji. Ya ini memang luas luas awal begitu dan saya tidak pernah memotong satu pohon pun karena kalau membabat semua terus ini yang ada yang saya ratakan ini semuanya adalah apa lapang tanah tanah lapang bekas apa kebun gitu bekas kebun tapi kalau ada pohon di tengah-tengahnya ya tetap sampai sekarang mungkin yang sudah pernah ke sana di tengah-tengah panggung ada pohon itu pohon tetap dan itu konsep Panji ya kalau umpamanya bikin museum Panji tapi konsep Panji tidak apa digunakan percuma. Next, ya next, ya. Nah, ini gambar dananya itu ada di sungai. Kalau detail itu ada sungai sumbernya titik-titik. Next, next, ya. Kemudian sebentar tadi museum ya. Sekarang kita masuk ke museumnya yang utama dulu. Jadi museum itu menurut saya itu tidak hanya showcase yang ada dalam ruang. Jadi Museum Panji itu memang kita harus bisa menceritakan semuanya. Jadi menceritakan keadaan sungai, sawah, sumber, pohon-pohonan. Terus itu disebutkan. Saya sampai bingung saya baca buku ada yang disadur Mas Henry juga tentang ente tumbuhan ini segala macam. Semuanya saya tanam. Ya, tapi ini saya mulai dari kalau ada orang datang ingin tahu besarnya Panji, itu harus dimulai dengan showcase yang indoor dulu. Ya, biar uh, tahu know-how-nya itu apa. Ya, ya, terus next. Nah, saat penyusunan museum itu kebingungannya justru luar biasa. Storyline harus ada storyline dan alur pengunjung. Ya, storyline itu gagasannya apa? Saya ingin tahu sekarang. Kalau kalau orang tahu ini Museum Panji, kira-kira isinya apa? Coba. Isinya apa? Apa topeng? Apa wayang? Apa naskah-naskah? Apa beber yang disebutkan? Apa hanya itu? Saya pikir terlalu sempit kalau cuma itu. Jadi harus semua yang diceritakan itu. Jadi Panji tentang mungkin bicara tentang strategi perang, politik, ekonomi, setting-setting yang dibutuhkan di era sekarang. Jadi saya kebingungan menyusun storyline saat itu dan sampai sekarang storyline dan alur pengunjung itu bisa berubah-ubah gitu.
sesuai dengan yang kita butuhkan nantinya. Jadi saya tidak mau terjebak di satu ini. Dan alur pengunjungnya akhirnya saya harus memberikan kepuasan dulu orang yang tidak tahu tentang Panji. Kalau langsung diberi materi yang terlalu berat, dia akan sebelum pintu masuk dia akan uh, ya akan keluar lagi, akan pulang, akan memilih objek yang lain. Nah, bagaimana menarik orang-orang untuk datang? Itu yang orang tahu dulu tentang Panji itu apa? Topeng, wayang. Itu yang saya tampilkan dulu. Ya, setelah ruang peneliti penting, ada ruang peneliti siapa aja yang pernah meneliti Panji, terus di Thailand, di Kamboja, di Anu itu faktanya apa, buktinya apa. Anak-anak sekarang kalau tidak ada buktinya, wah, ini ngomong kosong. Jadi peneliti-peneliti terus semua bukti itu saya tampilkan di ruang pertama, itu penting. Terus kedua yang dimengerti, wayang dan topeng, literasi itu yang dimengerti. Jadi itu saya taruh di ruang pertama. Ya, lainnya itu setting masyarakat. Setting masyarakat, kenapa masyarakat saat itu menulis Panji? Apa karena ada kerinduan saat era Kediri dipecah jadi dua, Panjalu Jenggala, terus terus saat era Singosari, kemudian Mojopahit itu disatukan lagi gini. Kan kita ingin tahu gitu, masyarakat ingin tahu sebetulnya masyarakat Singosari seperti apa sih? Mojopahit seperti apa? Kok bisa mau-maunya gitu loh membesarkan cerita Panji itu. Kebutuhannya dia saat itu apa? Kemudian ruang lainnya adalah legenda dan diorama. Diorama ini sebetulnya untuk menarik aja. Jadi ini masterpiece. Jadi tempat itu penting untuk kalau museum penting ada masterpiece. Jadi kalau kita promosi segala macam itu harus ada satu masterpiece kita yaitu diorama strategi Panji, perang Panji yaitu perang antara Kediri dan Kenaro yang ditempatkan di dalam tanah sedalam 3 meter. Orang harus turun ke bawah tanah. Itu suatu yang luar biasa. Saya belajar di beberapa museum di dalam dan luar negeri, itu belum banyak ditampilkan. Terus pemilihan koleksi nanti saya akan next. Ya, pendekatan penyusunan ini perlu saya sampaikan karena apa? Saya membagi kebingungan saya. Gitu. Kalau biasanya ada open storage gitu, storage yang open bisa ini ya pendekatannya open storage atau objek ide atau kombinasi itu pendekatan dan saya milih yang keempat kombinasi di semua itu. Kalau di museum mungkin kita lihat jangan dipegang, ini jangan dipegang, jangan dekati, jangan ini, jangan melintasi garis segala macam. Itu yang saya kepingin buka gitu. Jadi pendekatan tata pamernya berdasarkan ide dan objek, tidak hanya di open storage. Demikian juga untuk konsep alur penyajiannya. Ini saya gabungkan semua. Jadi yang taksonomik, tematik, dan kronologi itu semuanya saya gabungkan. Soalnya kalau kronologi aja urutan waktu mulai Kediri, Singosari, Mojopahit, ini sudah bisa ditebak dan orang akan agak apa namanya agak jenuh gitu. Oh sudah tahu paling habis ini, habis ini, ini, habis ini. Jadi itu makanya ada tabungan dengan taksonomik. Ya next, next. Ya ini Bu Alexandria, kurator British Museum yang melihat ke sana beberapa koleksi gerabah. Ya next. Ini dalam museumnya. Sebetulnya Bu Lydia, Pak Wardiman juga sudah pernah ke sana, tapi saya cari kemarin fotonya masih di file satu. Ya, ini beberapa yang wayang. Jadi saya ingin menampilkan betapa besarnya sebetulnya kebudayaan kita. Saat era Panji itu ada puluhan jenis wayang yang harusnya dimengerti. Kalau sekarang orang tahunya wayang, mungkin wayang orang, wayang kulit, wayang wayang apa namanya? Eh,
Tapi sekarang di sini wayang golek di sini kita bisa lihat wayang kerucil, ya klide, terus wayang lawong, wayang kaca, wayang segala macam. Jadi saya kepingin buka mindsetnya dulu. Jadi kalau permainan itu memang uh, apa namanya, jadi ice breaking gitu ya. Jadi oh ternyata Indonesia ini kaya saat itu. Ya next, ya ini salah satunya tempat wayang. Ya next, apalagi, nah uh, ini yang saya kebingungan. Jadi koleksi-koleksi semua saya kumpulkan di era Kediri, era Singosari, era Mojopahit. Saya anukan perbandingan. Jadi baik gerabahnya, kemudian untuk ini ukuran batanya dan beberapa kerajinan yang lain. Itu jadi semua bisa membayangkan tingkat tingkat kreativitas dan tingkat budaya masyarakat saat itu yang menulis Panji itu seperti apa. Itu kita bisa diskusikan di ruangan yang ini. Next. Ya. Nah, ini tentunya yang tidak tidak kalah menarik dan yang dicari orang adalah topeng yang sudah ditanam di dalam tanah satu kotak sampai 100 tahun lebih. Itu kita tampilkan dalam kaca. Next. Ya, ini diorama perang Ganter yang ada di 3 meter dalam tanah. Jadi tiap kunjungan semua murid-murid ini nampung sampai 100 orang di dalam tanah ini. Jadi ini diterangkan betapa sebetulnya kegigihan perang situ, dan perang yang pasukan yang jumlahnya besar tidak tidak mesti menang dengan strategi-strategi yang jumlahnya kecil, Pak. Itu bisa menang. Dari strategi itu saya percaya di sini adalah strategi strategi Panji. Ya, jadi ini yang menjadi masterpiece kita. Ya, ini kemudian ya terus nggak apa. Terus semua di tempat kita, semua koleksi. Sebentar, satu balik balik satu. Ya, kita kasih apa namanya uh, scan ini ya. Jadi semuanya ya untuk barcode ini ya. Ini uh, semuanya ada itu. Jadi kalau ingin lebih detail, bukti-buktinya, anunya tidak mungkin kita tulis di situ, akan mengganggu estetika dari koleksi itu sendiri. Jadi semuanya kita kita bikin dengan kode-kode begini. Jadi kalau umpamanya ke sana sendiri pas nggak ada guide yang menerangkan, itu semuanya bisa dibaca sendiri dan didengarkan sendiri, termasuk filmnya, literasinya, dan lain-lain. Ya, terus ya ini yang saya pentingkan. Selain museumnya sendiri harus ada outbound activity. Kalau di sana namanya artbound, artbound. Jadi menggabungkan seni dengan kegiatan-kegiatan outbound. Ya, jadi kegiatan itu apa aja yang terakhir kemarin, mungkin nanti bisa ditampilkan filmnya, yaitu Napak Tilas Raja Majapahit saat mengunjungi di jalan berjalan di depan jalan di situ. Jadi dari Kidal ke Jago. Next. Ya, ini outbound-nya selalu dimulai saya terangkan ke adik-adik semua apa itu Panji, apa itu pentingnya, dan korelasinya dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita hanya menceritakan tentang wayang, cerita, legenda, segala macam, itu adik-adik sekarang kurang tertarik, tapi kurang kurang bisa memasuki kehidupan dia untuk kegunaan dia hari ini. Jadi itu selalu kita aplikasikan di kondisi hari sehari-hari. Ya, yes.
Next. Ya, ini jelas ya, topeng. Kita ada pagelaran namanya wayang air. Jadi narinya di dalam air. Karena itu saya banyak tanya ke Bu Lydia hubungannya Panji dengan air. Kalau itu literasinya ada. Karena saya ada pertunjukan hampir semua kegiatan yang saya baca di era Majapahit itu berhubungan dengan air. Persembahan, pembersihan itu dengan patirtan. Terus salah satunya adalah tarian air. Nah, ini saat kita tampilkan wayang air di panggung terbuka itu panggungnya panggung air. Jadi semua penonton melihat bagaimana pemain wayang wayang topeng, wayang Panji itu masuk ke dalam air. Ya, next. Ya, ini kegiatan kegiatan rutin ya. Kita ada melukis topeng, melukis gerabah, buat gerabah, kegiatan-kegiatan semua. Panji itu hampir semua sekolah yang hadir harus melakukan itu, termasuk giling tumbuh-tumbuhan untuk ekologi Panji. Ya, next. Ya, ini selalu kita terangkan hubungannya sekarang. Kenapa anak-anak sekarang membuang makanan kalau kita beli di McD, Kentucky atau segala macam. Padahal untuk memulai proses itu, proses Panji ekologi, mulai menanam sampai memanen itu dibutuhkan sekian puluh upaya. Jadi itu yang harus dihargai, itu yang harus diajarkan kepada anak-anak. Jadi itu yang sudah diajarkan Panji di banyak literasi atau relief. Ya, next. Apa ini? Ya, ini semua kegiatan yang ada di kita. Jadi kalau sekolah-sekolah datang belajar sumber air, bagaimana cara merawat sumber air, bagaimana cara melihat akar-akar tumbuhan, merawat itu ada air terjun, sawah, hutan dan segala macam itu diterangkan di sini. Terus ya ya ini urban activity. Jadi ini yang di luar Museum Panji. Tapi ini dampaknya dampaknya ke apa namanya ke Panji, ke budaya Panji itu sungguh saya rasakan sungguh luar biasa. Kalau saya hanya ada di dalam Museum Panji itu akan terbatas orang yang mengerti hanya terbatas yang datang ke Museum Panji. Tapi aktiviti di luar baik di Kota Malang, di kota-kota besar lainnya itu sudah kita mulai. Ya, nah ini tahun 2007, 2008 itu kita kita buat festival Malang Tempo dulu yang judulnya Rekonstruksi Budaya Panji. Jadi semua saya beber di seluruh jalan. Next, next. Ini Malang Tempo dulunya mana? Ya, jadi waktu itu di Malang, jadi jalan di Ijen, semua jalan itu ditutup untuk kegiatan kembali ke Tempo dulu dan tema-temanya waktu tahun 2008 apa berapa lupa saya 2008 2009 itu dikunjungi satu hari hampir 400.000 orang. Kalau tahun kedua rekonstruksi budaya Panji dikunjungi hampir 470.000 orang. Jadi 4 hari itu hampir 1.200.000 orang. Itu saya pikir sangat efektif untuk menerangkan apa itu Panji. Ya, next. Ya, kita selalu menginisiasi tiap ada apa namanya World Environment Day gitu ya dengan UNESCO macam di kegiatan promosi itu kita sisipkan Museum Panji. Saya cerita tentang Panji seperti Earth Hour yang kita keliling, bagaimana kita mematikan lampu
mencopot cas-casan HP yang tidak dipakai untuk menghemat listrik. Itu saya bilang konsep Panji. Meskipun saya sendiri ya tidak terlalu yakin itu konsep Panji atau bukan itu, tapi iya untuk apa namanya biar menjadi highlight gitu ini Panji gitu. Jadi yang dilakukan sekarang di dunia Earth Day, saat Earth Day, World Tourism Day ini mulai tahun 2010, 2011, 2011 sampai 2013 itu semua orang percaya bahwa itu konsep-konsep Panji. Kita menghemat, kita tidak memotong pohon yang tidak kita butuhkan, tidak membunuh hewan kalau tidak kita butuhkan kita makan. Itu konsep Panji semuanya. Jadi tolong saya diberi pemahaman bahwa itu benar-benar konsep Panji. Soalnya saya sudah kadung sosialisasi kemana-mana. Jadi ya ini benar tentang konsep Panji gitu. Ya, next. Nah, ini khususnya yang sampai sekarang kita berjalan. Ya, saya kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional sebetulnya sudah berapa tahun, tetapi tahun ini karena krisis krisis apa? Karena krisis pangan itu di mana-mana di seluruh dunia sekarang menjadi seksi gitu. Jadi konsep Panji kita beritahukan ini. Jadi konsepnya adalah take what you want, but eat what you take. Ya, ambil yang kamu mau. Dimulai dari makan. Di semua pariwisata sekarang coba saya anukan konsep Panji. Ambil yang kamu mau, tetapi makan yang kamu ambil. Biasanya kebiasaan orang Indonesia ini kenapa ini ada data bahwa Indonesia itu negara nomor 2 terbesar di dunia yang membuang sampah makanan. Datanya banyak itu kalau dibuka di Badan Pangan Nasional. Jadi nomor 2 Indonesia itu yang membuang sampah makanan. Ya, padahal yang kelaparan di Indonesia angkanya juga banyak. Nah, makanya sejak 3 tahun yang lalu saya kampanye ini konsep Panji, ambil yang kamu mau, tetapi makan yang kamu ambil. Ini sekarang diterapkan di banyak hotel, ya karena saya di asosiasi hotel dan pariwisata, saya bisa terangkan itu. Jadi khususnya untuk prasmanan. Jadi sampah itu lebih banyak dibuang karena prasmanan. Jadi prasmanan orang ngambil banyak tapi dimakan cuma sedikit. Itu kebiasaan di Indonesia yang tidak baik untuk sustainable food tourism ya. Jadi terus akhirnya dibuang banyak sekali. Itu alhamdulillah ini semua hotel-hotel semua sudah bikin ini ada flyer-flyernya take what you want but it's what you take itu ada flyer-flyernya di mana-mana dan itu konsep Panji. Ya. Terus ya ini salah satunya pohon pusaka. Ya, ini untuk anukan Panji tentang pohon pusaka. Saya sama Pak Eka Budiarta. Ya, ini pengamat pepohonan. Kita keliling mengukur pohon-pohon yang ada di beberapa kota, terus kita tetapkan menjadi pohon pusaka. Ya, terus ini sampai sekarang ini dilanjutkan. Jadi bagaimana cara menghitung umur pohon segala macam dan itu saya bilang itu konsep Panji. Ya, next. Terakhir mungkin. Iya, ini terakhir. Ini banyak media selalu menulis orang gila. Saya dan kegilaan. Ini Kompas, ada Jakarta Post, ada selalu menulis kegilaan-gilaan. Tapi justru kegilaan itu menarik upaya-upaya untuk dilihat gitu.
Jadi apa kegiatan yang dilakukan itu akan dilihat, kalau itu benar akan diikuti. Buktinya sekarang ada 4 kegiatan yang di pariwisata, di hotel, di yang sampai sekarang itu diikuti dan menjadi aturan di beberapa hotel, menjadi aturan. Jadi makan harus tidak tersisa dan segala macam itu menjadi, dan saya pikir itu kegilaan yang baik ya. Ya, next. Ya, habis. Next. Ya, mungkin itu aja presentasi saya, dan saya mungkin tidak bisa lama, saya mohon maaf. Bapak, Ibu semua, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Dwi Cahyono. Saya juga mohon maaf karena tadi sebetulnya Pak Dwi kita berikan kesempatan yang pertama karena saat ini istri beliau masuk rumah sakit. Ya, Mudah-mudahan tidak apa baik-baik saja lah, tidak ya, penyakit segera sembuh, segera keluar rumah sakit. ya, Mohon maaf Pak Dwi, kita ya, paksa untuk hadir di sini. ya, ya, Oke, silakan ya. nanti bisa dibagi Terima oleh kasih Mbak ya. Ratna. Mbak Ratna ini Ya, asistennya Pak Dwi yang ada di ya, Museum Panji. ya. Saya mohon Masih ada izin ya, waktu. Bapak Ibu Nggih, semua. monggo-monggo. Ya, terima Nggih, nggih, kasih. monggo Pak Dwi, silakan, Terima silakan. kasih. Ya, ini Mbak Ratna. Nanti Mbak Ratna Arya ini yang sehari-hari di Museum Panji nanti bisa menjelaskan kalau ada pertanyaan tentang Museum Panji. Ya, meskipun yang hadir di Zoom ini hanya 15, tapi biasanya itu lewat YouTube itu banyak sekali, bisa sampai ratusan, bisa sampai lebih dari 1.000 kadang-kadang. Jadi kayaknya ini lebih menyukai YouTube daripada Zoom. Karena YouTube kan bisa siaran tunda gitu ya. Siaran tunda. Baiklah, kesempatan pertama saya berikan yang sudah raise hand. Silakan Bu Lydia Given. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Saya memang lebih enak bicara langsung daripada Ya. ketik-ketik dalam chat ya. Terutama pertama hebat semua presentasi dan tentu hebat konsep-konsep museum ya. Dua-duanya sudah beberapa kali saya kunjungi. Maaf Mas Dwi, memang saya harus kembali lagi ya karena sudah lama tidak berkunjung. Saya lagi mencatat macam-macam dan saya melihat gimana unsur yang paling menonjol untuk Museum Panji, Museum Bayang Beber dibantu oleh Mas Indra Sugroho. Dia mau memancing orang untuk tahu Panji lewat banyak kreativitas, lewat banyak kegiatan ya, itu terutama. Betul ya? Itu saya lihat konsep itu, memancing untuk tahu Panji. Ya, kita tadi lihat, tidak usah saya ulangi. Terus saya juga lihat Panji menjadi pemancing juga untuk tahu budaya Jawa, budaya di tempat sendiri. Tadi tidak disebut ya, saya malah pernah waktu terakhir kali saya ke sana, saya lihat Mas Indro juga mengumpulkan, bikin koleksi bahan-bahan yang ditemukan dari sekitarnya. Jadi lewat masuk museum, orang juga bisa melihat, kita punya budaya tidak hanya Panji, tapi budaya lebih luas. Ya, jadi Panji menjadi pemancing dan aktivitas-aktivitas menjadi pemancing untuk tahu Panji. Sama, saya lihat juga prinsip dua-duanya ada juga dalam konsep ya saya panggil Mas ya, Mas Dwi di Malang. Itu sama pada pertama ya waktu dia mulai dengan konsepnya juga mau memberitahu biar orang tahu Panji itu apa. Jadi dia memancing juga orang untuk ke museum untuk tahu Panji. Tapi lama-lama saya melihat dia juga Panji menjadi medium atau alat untuk memancing orang untuk tahu budaya sendiri, dan malah Panji menjadi medium sebagai lebih dibikin kelihatan biar Panji adalah punya nilai, punya makna untuk banyak-banyak pihak seperti tadi Earth Day atau Sustainable Food Tourism. Jadi Panji
konsep Panji ada di dalam banyak, tidak hanya budaya tradisional, tapi dalam budaya dan perilaku kehidupan saat ini yang luas sekali. Ya, itu jadi sama juga untuk singkatan museum mau memancing Panji, memancing orang untuk tahu Panji, dan Panji sendiri memancing digunakan sebagai medium untuk memancing orang untuk tahu budaya sendiri. Jadi hebat dua-duanya. Mungkin lingkaran dua-duanya sedikit beda. Pokoknya aktivitas. Aktivitas itu yang utama. Saya selalu juga menganggap itu nilai Panji dan aktivitas, kreativitas. Ya, itu saja. Saya hanya memberi ringkasan dan pengertian saya. Kalau tidak betul, ya silakan. Oh ya, saya juga mau tanya Mas Dwi lagi. Dulu pada awal ada kolam renang. Dan saya tahu ya, banyak orang juga bilang, oh itu gila. Gila, kenapa begitu? Apa kolam renang itu masih ada sebagai pemancing? Ya, begitulah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lydia. Kalau saya tidak salah tangkap, nanti Mas Indra bisa menanggapi, yaitu Bu Lydia melihat ada satu ulang-alik ya, antara bagaimana memancing orang datang melalui Panji, sehingga orang tahu dengan budaya lain, atau memancing dengan kegiatan di luar Panji, sehingga orang tahu tentang Panji. Nah, bagaimana pengalaman Mas Indra? Monggo, Mas. Ya, terima kasih Ibu Lydia Kevin dan Bapak Henry, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami memang mempunyai ide gila. Di luar museum kami membuat YouTube Java Quantum yang sampai saat ini baru 7.000, hampir 7.600 subscriber. Bahkan ada video kami yang sudah disaksikan 153.000 dan ratusan ribu yang lain. Itu video kami itu mengungkap situs-situs kecil yang ada di Bantul. Jadi yang situs yang hampir hilang, itu kami dengan kegiatan kami bersihkan plastiknya, tapi kami selalu memakai logo Sekar Taji ini. Dan kami juga mengumpulkan batu bata ternyata di kawasan Bantul ini luar biasa sekali. Ada batu bata raksasa itu kami identifikasi, tentunya yang sudah tidak terpakai, yang keinjak-injak ya, dan itu ada di banyak tempat, itu kami data. Nah, dari pergerakan Java Quantum di YouTube itu memang luar biasa Bapak, itu efeknya luar biasa sekali untuk menarik tamu datang ke museum. Jadi Museum Sekar Taji itu ada beberapa segmen Bapak. Generasi Z, ya, dunia pendidikan selalu mahasiswa itu kami beri kemudahan untuk penelitian dan lain-lain. Nah, jagat budayawan juga. Nah, ini yang agak nyeleneh ini. Para penghayat spiritual itu juga senang ke sini karena nanti hubungannya dengan situs-situs yang masih terpendam di Bantul dan bagaimana menjaganya dengan kondisi yang saat ini terjadi di dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi saling bermuara. Ya, budaya yang ada di Mataram kuno ini untuk Panji, ya Panji untuk budaya yang ada di Mataram kuno. Karena Bapak Ibu perlu sudah tahu ya, saya kira ya, bahwa di Bantul Selatan di Gunung Wingko itu ada peradaban yang sudah berusia 2000 tahun, yaitu peradaban Gunung Wingko yang sudah dibukukan juga. Nah, itu menarik sekali. Jadi potensi-potensi ini, potensi kuliner dan lain-lain, tapi kami lebih memilih dengan masyarakat yang sederhana. Jika tadi Bapak Dwi Cahyono hebat sekali dengan restoran yang luar biasa, kami lebih ke serabi, ada yang membuat serabi tradisional, kan ada tuh di lukisan Panji yang gawe serabi jenemah engwong, itu juga kami paketkan Pak, kami buat wisata. Jadi datang ke tempatnya Simbok pembuat Mbok Jum, pembuat serabi itu nanti tamu itu membuat serabi sendiri gitu, nanti dirasakan sendiri bagaimana panasnya api yang dekat dengan api. Nah, seperti itu akan membuat membuat feeling itu menjadi luar biasa dan mereka akan mengkuadrat. Jika mereka datang ke Sekar Taji itu akan bercerita ke teman-temannya terus datang lagi seperti ini. Memang kami kendalanya sekarang ini skalanya ya, tidak sebesar Museum Panji, tapi paling enggak kami ini kecil-kecil tapi
menggema seperti itu. Nah, itulah banyak banyak cara yang kami lakukan, bahkan dengan komunitas ketoprak, dengan aksara Jawa dan lain-lain, itu semuanya sebenarnya saling terkait. Dan matur nuwun Ibu Lydia Given, jadi ada satu yang dapat saya tarik, bahwa Museum Sekartaji ini diberi dua pilihan, yaitu bersilaturahim atau bersodakoh dengan untuk membesarkan museum. Kalau kami yang museum kecil ini tentu dengan cara yang bersilaturahim dengan segala komunitas. Nah, ini Ibu Lydia Given membuka Panji adalah aktivitas. Itu akan kami tanamkan selalu, Ibu. Aktivitas akan kami giatkan selalu. Terima kasih Bapak Henry, terima kasih Ibu Lydia Given. Yeah. Terima kasih Mas Indra. Yeah. Mbak Ratna, karena Pak Dwi sedang di rumah sakit, silakan Mbak Ratna menjawab tentang pertanyaan atau pernyataan dari Bu Lydia tadi. Mengkait antara menarik orang supaya tertarik Panji dengan kegiatan lain, atau menarik dengan Panji supaya orang tahu tentang hal di luar Panji. Silakan pengalaman. Sama yang kedua soal kolam renang itu. Monggo. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf, saya sedang juga sambil melakukan kegiatan lain. Jadi saya sedang ada acara diskusi dengan teman-teman pariwisata. Jadi maaf kalau agak terganggu. Begini, kalau di Museum Panji pengalamannya adalah selama ini untuk menyampaikan mengenalkan Panji itu biasanya kami memberikan edukasi yang menarik, yang bisa diterima. Salah satunya yang tadi yang sudah pernah dijelaskan sama Pak Dwi tentang artbound activity. Itu kita memberikan seperti game arkeologi. Jadi sambil belajar kita karena anak-anak sekarang itu kalau hanya menerima apa yang kita jelaskan itu kadang-kadang tidak ngerti. Nah, supaya untuk mengesankan, kita biasanya menggunakan edukasi melalui game. Yang salah satunya adalah artbound activity atau game arkeologi. Biasanya seperti itu. Dan reaksinya bagus sekali karena mereka mengenal Panji. Gitu. Tentang kolam renang, sampai sekarang Museum Panji tidak menggunakan seperti seperti yang sekarang itu waterboom ya. Itu karena kita tetap memang benar-benar menjaga air itu juga bukan dari PDAM. Jadi dari sumber air itu memang agar konsep Panji ini tetap dijaga di Museum Panji. Seperti itu. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Ini ada pertanyaan dari Pak John Peterson di chat. Saya bacakan ya. Sangat inspiratif dan semangat inilah yang dibutuhkan untuk membangkitkan budaya. Selamat dan terima kasih kepada kedua narasumber. Satu pertanyaan untuk kedua narasumber. Sejauh mana Anda merasa atau telah mengalami bahwa pengetahuan tentang riwayat budaya Panji, misalnya beber, gedok, topeng, raket, gambo, dan lain-lain, masih kurang dikembangkan, sehingga upaya untuk mempromosikan Panji sebagai ikon budaya terhalangi. Sudah bisa ditangkap? Mas Indra atau Mbak Rata dulu lah, mumpung masih pegang mic. Iya. Bagaimana Pak? Diulangi lagi. Pak John aja langsung bicara, Pak John, biar supaya kalau baca tulis. Pak John, silakan langsung menyampaikan. Silakan Pak John. Baik. Ya, Pak. Terima kasih. Sangat inspiratif. Terima kasih. Ini sangat penting ya untuk sangat dibutuhkan ya untuk membangkitkan budaya. Jadi saya mau mengucapkan ya terima kasih, selamat kepada kedua narasumber. Satu pertanyaan untuk keduanya. Sejauh mana Anda merasa atau telah mengalami bahwa pengetahuan tentang riwayat budaya Panji
Misalnya beber, gedog, topeng, raket, kambuh, dan lain-lain. Masih kurang dikembangkan. Sehingga upaya untuk mempromosikan Panji sebagai ikon budaya terhalangi. Mengingat sekarang ada upaya untuk menduniakan banyak budaya. Tapi pertanyaan saya, apakah memang pengetahuannya udah cukup bulat, udah cukup mantep ya, terkembangkan gitu. Tadi ada juga satu contoh di mana ditunjukkan oleh maaf ya, saya lihat Sekartaji tapi tidak lihat nama dia langsung. Indra. Ditunjukkan ya sekian banyak naskah yang ada di perpus ya untuk Panji. Nah, ya pertanyaan saya, apakah semua naskah itu telah diteliti, telah dikerjakan, diproseskan sedemikian rupanya sehingga pengetahuan semakin matang tentang hal-hal terkait dengan Panji. Saya sendiri sedikit awam ya, saya kurang tahu ya sejauh mana itu dikembangkan. Jadi saya mau bertanya, apakah kalian merasa ada kekurangan sehingga untuk mempromosikan memang ya bisa dikatakan terhalangi sedikit karena knowledge dan lain-lain itu masih kurang. Sedemikian ya, kira-kira mudah-mudahan ditangkap. Ya, kalau saya mencoba membahasakan dengan kalimat lain, kira-kira begini loh. Cerita Panji itu kan berkembang melalui media. Ada wayang beber, wayang gedok, dan segala macam itu ya. Nah, ketika kemudian wayang gedok, wayang beber, segala macam itu belum bisa berkembang, apakah ini menjadi kendala untuk sosialisasi Panji? Nah, kira-kira itu kan masalah. Silakan Mas Indra dulu menanggapi gimana caranya. Terima kasih Bapak John Peterson. Akan saya jawab dengan jujur ini dan terbuka bahwa ya kita ini sebagai rakyat Indonesia ini kan apa-apa menurut. Jika sistemnya begitu, kita akan begitu. Jika sistemnya begini, kita akan begini. Nah, sementara yang terjadi sekarang ini kan kita masih ya gimana ya, kadang sulit mendapatkan informasi itu, Pak. Kita bahkan berjuang, saya itu sampai sama teman-teman komunitas itu bergerak itu, pokoknya kayak gerilya itu istilahnya, Pak. Jadi ya saya tidak juga ingin menyebut bagaimana tentang yang di atas sana, tapi kami tetap berpositif thinking bahwa akan terjadi perubahan-perubahan, bahwa bahkan Jogja yang terkenal dengan Danais dan yang lain-lain itu semoga nantinya bisa mengena juga yang untuk budaya Panji dan lain-lain, karena intinya semangat kami ini juga berbatas pada sistem, Pak. Jadi semoga saja gerilya kami ini dari bottom up ini nantinya bisa terus kami menggemakan selalu, Bapak. Nah, pada contohnya wayang beber ini sendiri, Bapak. Wayang beber yang dianggap wingit. Selalu konteksnya wayang beber itu kalau enggak Pacitan, Gunung Kidul ya, kalau enggak Pacitan, Joko Kembang Kuning ya Remeng Mangunjoyo. Bagaimana dengan panji-panji yang lain yang sudah tidak ada? Ada Panji Ing Jenggala, ada Panji, bahkan kami membuat Panji Kuda Semirang. Dan satu lagi, Pak, kami dengan berani dulu itu. Jadi wayang beber itu dianggap hanya bisa tertentu dilakonkan oleh keluarga tertentu, tidak bisa yang lainnya. Ini yang membuat suasana Panji itu jadi males kok dingel-ngel seperti itu, kok dipersulit seperti itu, kok tidak seperti yang lain. Nah, seperti ini kami sudah mulai di Museum Sekartaji bahwa jika ada tamu rombongan, tamu SD, tamu SMP, pelajar, itu kami berikan kesempatan untuk ikut mementaskan wayang beber, untuk ikut gamel. Bahkan ada satu yang berani nanti megang tuding wayang menjadi dalang untuk membeber wayang beber itu sendiri, Pak. Dan ini kita mulai bahwa wayang beber itu bukan hanya dijaga oleh 1-2 keluarga,
wayang beber itu hak dan kewajiban kita bersama untuk melestarikan dan mengembangkannya. Kami tahu bahwa Panji itu mempunyai nilai dan tahta-tahta tersendiri. Kita bisa bayangkan yang ada sekarang ini hanya wayang beber Joko Kembang Kuning dan Remeng Maunjoyo. Dari ratusan Panji ini Bapak, kita berhak membuat judul-judul Panji yang lain pada media wayang beber. Nah itu yang sedang kami bumikan, yang sedang kami gembor-gemborkan bahwa Panji ini luas sekali dan tentunya kami ya walaupun kita berusaha juga sinergitas dengan misal Perpusnas dengan yang lain ini semoga besoknya terjadi Bapak karena kami ini museum yang sangat manual sekali, museum yang kecil. Semoga besok disentuh ataupun dijawil sama yang mereka beliau-beliau yang ada di atas sana. Kira-kira seperti itu Bapak John Peterson, Bapak Henry Nur Cahyo, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Indra. Mbak Ratna mau menambahkan Oke, problem sosialisasi tentang Panji tadi, silakan. ya, problem itu pasti ada Pak John, karena bangsa kita ini masih kurang mengenal sekali Panji itu siapa. Itu saya tangkap dari teman-teman yang datang di museum dan menanyakan apa sih Panji itu. Nah, salah seperti yang telah kita, tapi kita tidak ya seperti Mas Indra ya. Mas Indra itu tidak patah semangat. Jadi kita terus berusaha untuk bagaimana Panji itu bisa dikenal generasi muda. Salah satunya adalah kerjasama dengan CCFSUB. Jadi kita salah satunya mengajukan pada waktu itu ada studi museum tentang penulisan buku. Jadi saya berusaha untuk mengenalkan bagaimana budaya Panji itu bisa diterima di segala sektor gitu. Kalau masalah kendala itu pasti ada, tapi tetap berusaha. Kedua, digitalisasi karena kita zaman sekarang ini melalui digitalisasi itu penting banget ya. Dari tadi seperti Mas Yogi itu tadi memberi melalui medsos itu salah satunya seperti itu agar bisa diterima masyarakat terutama generasi muda Pak John. Begitu Pak Henry intinya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Masih ada sedikit waktu. Ada yang mau menambahkan? Pak Aryo, halo Pak Aryo. Pak Aryo biasanya nggak pernah absen. Silakan Pak Aryo. Masih ada waktu beberapa menit. Cukup Pak. Saya salut terhadap narasumber yang mengembangkan museumnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang relevan. Biasanya orang hanya tahu museum itu sebuah tempat yang mendisplaykan artefak-artefak gitu aja. Salut perjuangannya. Terima kasih. Ya, terima Boleh kasih. ditambahkan Pak Endri? Ya, silakan Pak Endri. Oke. Ya. Salah satunya kemarin waktu kita ada tamu dari luar pulau, itu teman-teman menyampaikan waktu pertama kali, ini pengalaman kami ya, waktu pertama kali diberitahu ada kunjungan museum, mereka mengatakan, aduh kok museum sih, gitu. Kata mereka menerimanya museum itu sesuatu yang angker, kuno, yang angker, yang gitu. Nah, gitu kami kasih game arkeologi, mereka berkesan sekali. Jadi memang harus ada hal-hal yang membuat tidak hanya itu aja gitu. Nah, waktu kita kasih game arkeologi, mereka berkesan sekali dan mereka bisa ngerti, oh Panji itu seperti itu. Begitu, salah satunya begitu Pak John. Teman-teman gitulah. Jadi kami terus berusaha terus ya kira-kira game edukasi yang bisa diterima teman-teman terutama generasi muda. Seperti itu Pak Endri. Ya, terima kasih. Karena waktunya sudah hampir habis, saya persilakan Bapak Wardiman untuk memberikan kata penutup. Silakan Pak. Masih. Ya, pertama saya terima kasih dan luar biasa para narasumber, Pak Dwi,
dan khususnya Pak Indra. Ya, luar biasa Pak. Dan yang kedua adalah memang justru karena Panji tidak dikenal dan belum dikenal dan kita mengharapkan agar Panji itu dikenal, maka peranan museum di sini kita diskusikan dan bagaimana caranya museum ikut meningkatkannya. Dan dalam hal ini kalau Museum Malang, wah sudah banyak orang Malang tahu Bu. Ya, saya kira sudah ke Museum Malang juga Pak Indra ya, museumnya pernah saya kunjungi ya Pak Indra. Wah, nggak tahu. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih dan tentunya para penyelenggara Brangbetan dan Tribun dan Surya ya, sampai bulan depan webinar yang lain. Mungkin webinar yang lain itu peranan akademi dalam penyebaran Panji. Ya, ya Pak Henry. Terima kasih Pak Henry dan juga para penonton dari jauh Pak John, Ibu Lydia ya dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wardiman. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Indra, Pak Sri Cahyono, Bu Ratna, Bu Lydia, Pak Aryo Sunaryo, dan para hadirin sekalian yang peserta diskusi ini. Memang topiknya museum itu kadang-kadang seperti kata Bu Ratna tadi, mendengar museum itu bayangannya sebuah gedung yang sepi, kumuh, angker itu ya. Padahal kalau kita lihatnya di Museum Sekartaji itu seperti rumah desa gitu ya, dan banyak aktivitas yang justru dilakukan di luar dari rumah itu sendiri. Sementara di Museum Panji, kalau kita pernah ke sana, bayangan orang terhadap museum yang angker itu sama sekali tidak terjadi di sana. Ada kolam renang, ada tiruan dari candi, ada relief Panji, ada air, ada sawah, ada kebun. Itu jadi antara outdoor dan indoor itu tersedia di sana. Jadi bayangan orang museum sesuatu yang angker itu mungkin terpatahkan. Atau mungkin karena namanya ya, jadi Museum Panji, lantas orang bayangannya museum yang sepi gitu ya. Baiklah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Meskipun ini sedikit, mudah-mudahan di YouTube lebih banyak. Dan rekaman acara ini bisa dilihat di Facebook-nya Harian Surya, di YouTube-nya Harian Surya, Tribun News Network, atau di TV Panji. Termasuk seri yang nomor 1 sampai nomor 29 bisa diikuti, sehingga bisa menjadi dokumentasi yang berharga. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau selama acara ini ada hal yang kurang berkenan, terutama kendala-kendala teknis tadi, karena ini persoalan teknologi, jadi selalu saja ada kendala-kendala yang plus minusnya dunia teknologi seperti ini. Kalau kita ketemu langsung kan tinggal membetulkan. Ya, sampai jumpa di edisi minggu depan, bulan depan yang ke-30. Ini janjinya Pak Manu Jayatmaja akan menyampaikan hasil penelitian terbarunya. Dia minta bulan Desember. Nanti saya harap Pak John ya yang sebagai narasumber pendamping untuk yang bulan depan. Bulan Desember itu jatuh pada tanggal 15 ya, Kamis ketiga itu tanggal 15 Desember. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.